Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Tenrugi, NIM 1913059, Prodi Agroteknologi kelas B. Baik, saya akan memaparkan hasil praktikum saya dari laporan pertama sampai laporan keempat. Laporan pertama, dekomposisi. Proses dekomposisi sangat berperan dalam pengolahan serasa yang dihasilkan di alam. Produksi serasa adalah guguran struktur vegetatif dan reproduksi yang disebabkan oleh faktor ketuaan, stres oleh faktor mekanik misalnya angin, ataupun kombinasi dari keduanya, serta kematian serta kerusakan dari keseluruhan tumbuhan oleh iklim. Dalam proses alaminya, serasa tersebut akan mengalami proses dekomposisi yang pada umumnya terjadi dalam waktu yang cukup lama. Proses dekomposisi ini dalam keadaan alamiahnya yang berlangsung cukup lama dapat kita percepat melalui beberapa tindakan khusus tanpa merusak ekologi yang ada. Adapun tujuan dan kegunaan dalam praktikum ini yaitu untuk mengetahui proses dan tingkat dekomposisi daun dari beberapa vegetasi pohon. Percobaan diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang proses dekomposisi serta faktor-faktor yang mempengaruhi laju dekomposisi tanaman. Dekomposisi menurut Deput dalam Haneda 2012 adalah penghancuran serta metabolik bahan organik dengan hasil sampingan berupa energi, materi anorganik, dan bahan organik lain yang lebih sederhana. Adapun waktu pelaksanaan praktikum dekomposisi dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2020 di lingkungan Mangarap Bombang, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Alat dan bahan yang digunakan yaitu adalah cangkul, cutter, oven, timbangan, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan adalah satu jenis daun vegetasi pohon, polybag 30 x 40 cm sebanyak 4 polybag, liter bag sebanyak 8 buah, label, tanah, dan pupuk kandang. Adapun hasil praktikum dekomposisi dari bulan pertama sampai bulan kedua adalah sebagai berikut. Pada percobaan ini, kami mengamati laju dekomposisi yang terjadi pada satu jenis vegetasi pohon, yaitu daun jati. Dengan cara mengambil masing-masing sampel daun segar dan daun kering, masing-masing sampel terdiri dari daun segar tidak dicaca dengan berat awal 20 kg. Daun kering tidak dicaca dengan berat awal 20 kg, dan daun segar dicaca dengan berat awal 20 kg, daun kering yang dicaca dengan berat awal 20 kg. Pada pengamatan 1 bulan diperoleh hasil dekomposisi yang tiap perlakuannya berbeda-beda, yaitu pada daun segar tidak dicaca memiliki berat 13,8 kg, daun kering tidak dicaca memiliki berat 7,9 kg, daun segar yang dicaca memiliki berat 5,8 kg, dan daun kering yang dicaca memiliki berat 12,3 kg. Dan pada pengamatan 2 bulan diperoleh hasil dekomposisi yaitu daun segar tidak dicacah memiliki berat 13,7 kg, daun kering tidak dicacah memiliki berat 14,1 kg, daun segar yang dicacah memiliki berat 5,4 kg, dan daun kering yang dicacah memiliki berat 4,8 kg. Laporan kedua yaitu interaksi kompetisi dan biomasa. Interaksi kompetisi merupakan persaingan antar makhluk hidup. Persaingan ini akan dapat menghasilkan pemenang di mana sang pemenang itu pun yang dapat meneruskan kelangsungan hidupnya. Kompetisi sering terjadi pada tumbuhan yang bersaing untuk memperebutkan suatu sumber daya yang terbatas. Kompetisi terjadi sejak awal pertumbuhan pada tanaman. Semakin dewasa suatu tanaman, maka tingkat kompetisinya akan semakin meningkat hingga suatu saat akan mencapai klimaks, kemudian akan menurun secara bertahap. Adapun tujuan dan kegunaan. Percobaan bertujuan untuk mengetahui pengaruh terjadinya kompetisi secara intraspesifik dan intraspesifik terhadap pertumbuhan tanaman. Menghitung besarnya biomasa yang dihasilkan oleh tanaman pada luasan tertentu dari jenis tanaman tertentu. Kegunaan percobaan adalah memberikan pengertian tentang interaksi tanaman pada tahap kompetisi, memberikan pemahaman tentang konsep produktivitas biomasa tanaman yang dihasilkan dalam satu periode tumbuh. Interaksi kompetisi secara umum. Kompetisi adalah interaksi antar individu yang muncul akibat kesamaan kebutuhan akan sumber daya yang bersifat terbatas.
sehingga membatasi kemampuan bertahan, pertumbuhan, dan produksi individu penyaing. Kompetisi terjadi sejak awal pertumbuhan tanaman. Semakin dewasa tanaman, maka tingkat kompetisinya semakin meningkat hingga suatu saat akan mencapai klimaks, kemudian akan menurun secara bertahap saat tanaman peka terhadap kompetisi. Hal itu disebut periode kritis. Soejono 2009. Adapun waktu pelaksanaan praktikum interaksi kompetisi dan biomasa dilakukan pada tanggal 7 November 2020 di Jalan Marpasola, Kelurahan Samendre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Alat dan bahan yang digunakan yaitu cangkul, sekop, parang, ember, meteran, oven, timbangan, alat tulis, pupuk kandang, polybag 40 x 60 cm 12 lembar, label, dan tanah. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka diperoleh data sebagai berikut. Pada praktikum ini dilakukan pengamatan yang mengamati kompetisi-kompetisi yang terjadi pada tanaman, baik kompetisi yang terjadi pada tanaman dan kompetisi yang terjadi secara intraspesifik. Pada pernyataan untuk kompetisi intraspesifik, A1 didapatkan tinggi tanaman 19 cm dengan helai daun 13 meter dengan berat kering 5,3 gram. Untuk A1 pada bulan kedua didapatkan tinggi tanaman 19 cm dan jumlah helai daun 11 helai dengan berat kering 4,3 gram. Untuk A2 didapatkan tinggi tanaman 22 cm dan jumlah helai daun 13 helai dengan berat 6,8 gram. Untuk A2 didapatkan tinggi tanaman 18 cm dan jumlah helai daun 11 helai dengan berat kering 4,3 gram. Untuk A3 didapatkan tinggi tanaman 25 cm dan jumlah helai daun 11 helai dengan berat kering 3,9 gram. Untuk A3 didapatkan tinggi tanaman 12 cm dan jumlah helai daun 9 helai dengan berat kering 5,8 gram. Laporan ketiga, faktor pembatas. Faktor pembatas pertumbuhan secara umum. Suatu organisme mempunyai toleransi yang besar terhadap suatu faktor yang konstan, maka faktor itu tidak merupakan pembatas. Sebaliknya, bila mempunyai toleransi tertentu terhadap suatu faktor yang bervariasi dalam lingkungan, dapat menjadi faktor pembatas. Rohmani 2013. Adapun tujuan dan kegunaan. Percobaan bertujuan untuk mengetahui aspek faktor pembatas cahaya dan air sebagai komponen utama lingkungan tanaman dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman pada tahap awal. Percobaan diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang batas-batas toleransi tanaman terhadap cahaya dan air. Adapun waktu dan tempat dilaksanakannya praktikum faktor pembatas dilakukan pada tanggal 22 November 2020 di Desa Lapacinrana, Kecamatan Bulupodo. Alat dan bahan yang digunakan yaitu cangkul, ember, sekop, meteran, parang, oven, timbangan, alat tulis menulis, polybag, pupuk kandang, benih, dan tanah. Adapun hasil pengamatan yang diperoleh dari praktikum faktor pembatas adalah sebagai berikut. Pada praktikum yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor pembatas terhadap pertumbuhan tanaman telah dilakukan dengan menanam vegetasi bayam pada masing-masing polybag. Kemudian vegetasi tersebut diberi perlakuan yang berbeda-beda, di mana pada polybag pertama diberi perlakuan A1 yaitu perlakuan dengan 0% cahaya, dan polybag kedua diberi perlakuan A2 yaitu 100% cahaya. Sedangkan polybag B diberi perlakuan faktor pembatas air yaitu B1 dengan setiap hari penyiraman, B2 3 hari sekali, B3 penyiraman 5 hari sekali, dan B4 penyiraman 7 hari sekali. Adapun parameter yang diukur pada praktikum ini adalah tinggi tanaman, jumlah daun tanaman, dan berat kering tanaman. Vegetasi bayam yang digunakan dalam praktikum ini ditanam di polybag yang telah diisi campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. Untuk faktor pembatas A2, B1, B2, B3, dan B4 diletakkan di tempat terbuka, sedangkan A1 diletakkan di tempat gelap. Pada pengamatan terakhir ini,
Pada faktor pembatas oleh cahaya, untuk pengamatan bayam yaitu tinggi tanaman pada polybag A1 8 cm dan polybag A1 2 8 cm, dan jumlah daun pada polybag pertama 4, polybag A1 4, dan untuk tinggi tanaman pada polybag A2 14 cm dan polybag A2 12,5 cm, dan jumlah daun pada polybag A2 yaitu 6 dan polybag A2 6. Hal ini menunjukkan bahwa A1 0% cahaya, kondisi tanaman yang sama sekali tidak dapat mendapatkan cahaya matahari menjadi lemah. Sedangkan A2 100% cahaya, kondisi tanaman yang mendapat cahaya matahari pertumbuhannya lebih cepat. Ini sesuai dengan pendapat Yudi Miftahul 2013 bahwa cahaya matahari mempunyai dua fungsi, yaitu saling berlawanan. Di satu pihak radiasi cahaya matahari menguntungkan karena sebagai sumber energi bagi proses fotosintesis. Laporan keempat, suksesi. Suksesi tumbuhan adalah pengamatan suatu komunitas tubuh tumbuhan oleh yang lain. Hal ini dapat terjadi pada sangat cepat ketika suatu komunitas dirusak oleh suatu faktor seperti api, banjir, dan epidemi tanaman, dan diganti oleh yang lain. Komunitas klimaks ditandai dengan tercapainya homeostatis atau keseimbangan, yaitu suatu komunitas yang mampu mempertahankan kestabilan komponennya dan dapat bertahan dari berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Adapun tujuan dan kegunaan, percobaan ini bertujuan untuk mengetahui pergeseran vegetasi pada suatu daerah suksesi serta laju penutupan jenis vegetasi sampai mencapai maksimal. Percobaan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar tentang aspek-aspek suksesi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun waktu dan tempat dilaksanakannya praktikum suksesi yaitu pada tanggal 22 Desember 2020 di Jalan Mapasolla, Kelurahan Samenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Alat dan bahan yang digunakan yaitu cangkul, parang, meterang, korek api, alat hitung, alat tulis-menulis, tali rafia, patok, lenel, dan pasir. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Dapat diketahui bahwa plot pengerusakan tanah merupakan plot yang paling cepat ditumbuhi vegetasi adalah plot pengerusakan tanah karena struktur tanah, kesuburan, dan unsur hara masih dipertahankan sehingga dapat memicu pertumbuhan vegetasi secara cepat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Majid 1997 dalam Onrizal 2005 yang menyatakan bahwa pembukaan lahan tanpa bakar adalah melindungi humus dan mulsa yang terbentuk bertahun-tahun, mempertahankan kelembaban dan pH tanah, serta mempertahankan kelestarian lingkungan. Pada percobaan sukses yang telah dilakukan, dapat dikatakan berhasil karena plot yang telah dibuka, terjadinya proses suksesi yaitu perubahan dalam suatu komunitas yang berlangsung menuju ke suatu arah pembentukan komunitas secara teratur. Baik, itulah hasil pemaparan praktikum dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.